menerjemahkan kelima kitab ini ke tulisan Yunani, dari bahasa Ibrani ke tulisan Yunani. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan kitab Kejadian. Boleh next slide. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ini adalah pembahasan tentang kitab Kejadian. Yang pertama, pendahuluan. Jadi kitab Kejadian ini adalah kitab yang paling menarik dan juga mungkin paling sulit untuk dipahami, karena sampai sekarang pun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang terus didebatkan gitu oleh ahli-ahli, karena masih banyak hal yang masih belum terpecahkan atau misteri-misteri di dalam kitab Kejadian ini. Dan kitab Kejadian itu adalah kitab pertama dari kelima hukum Taurat Musa, dan dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Bereshit, yang berarti pada mulanya. Jadi artinya kitab Kejadian sendiri menceritakan tentang segala awal mula segala sesuatu. Segala sesuatu diceritakan melalui kitab Kejadian, sesuai dengan namanya, pada mulanya. Jadi ini adalah awal dari segala sesuatu, pembahasan tentang awal dari segala sesuatu. Kemudian kitab Kejadian juga banyak sekali menjadi dasar-dasar teologis dalam Perjanjian Lama, sehingga banyak sekali pandangan-pandangan teologis yang merujuk ke dalam kitab Kejadian, dan juga secara khusus ke dalam kelima kitab Taurat Musa. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada siapa sih penulis kitab Musa, kitab Pentatek atau Kejadian. Yang secara khusus di sini adalah kitab Kejadian. Next slide. Jadi penulis kitab Kejadian sendiri secara tradisional tidak dijelaskan siapa penulis ini, tapi banyak sekali bukti atau pandangan yang mengarah kepada Musa sebagai penulisnya. Walaupun bisa dikatakan atau masih banyak sekali pertanyaan seperti siapa yang menuliskan dalam Kejadian Musa mati, itu masih dipertanyakan. Jadi masih ada orang-orang lain gitu yang menuliskan kitab Taurat ini sendiri. Tapi banyak sekali pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa Musa adalah penulis kitab Kejadian dan Kejadian sampai Ulangan. Jadi kitab Kejadian, nah ini tidak menuliskan atau menyebutkan identitas penulisnya, tapi banyak sekali pandangan yang mengarah kepada Musa sebagai penulisnya. Dan kitab ini ditulis atau diperkirakan pada tahun 1450 sampai 1400 sebelum Masehi. Jadi fakta menariknya dari buku yang saya baca, di zaman ini banyak sekali atau secara khusus dari bangsa Mesopotamia itu memiliki sastra serupa dengan kitab Kejadian, dan itu hal yang sangat menarik. Dan sastra yang dimiliki oleh bangsa Mesopotamia itu bahkan lebih lama dari kitab Kejadian, yaitu 2000 sebelum Masehi. Jadi itu lebih lama, sekitar 500 tahun dari penulisan kitab Kejadian. Namun pandangan-pandangan teologis menyebutkan banyak sekali perbedaan antara sastra dari zaman Mesopotamia dan juga sastra milik Musa atau sastra yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab Kejadian. Kita bisa lanjut. Next slide. Ya. Jadi tujuan penulisannya sebenarnya tak jauh dan tak bukan, penulisan kitab Kejadian itu adalah untuk menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia melalui perjanjiannya dengan Abraham. Karena dalam Kejadian pasal 3 di situ ditulis tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, dan sebenarnya Tuhan ingin membuat suatu sejarah keselamatan di tengah-tengah umat manusia gitu. Jadi luar biasanya Tuhan, dia mau melibatkan manusia sebagai sejarah keselamatan itu sendiri. Jadi bukan semata-mata karena
Tuhan ingin melihat manusia sendiri gitu, tapi Tuhan melibatkan manusia dalam karya keselamatannya. Tapi kita lihat dalam Kejadian pasal 1 sampai 11 itu banyak sekali tindakan-tindakan manusia yang melakukan kesalahan sehingga harus terjadi pemusnahan manusia gitu dalam kitab Kejadian ini, sehingga karena manusia dianggap membahayakan rencana keselamatan atau sejarah keselamatan itu. Dan juga tujuan penulisan kitab Kejadian adalah untuk menetapkan bahwa Yahweh itu sendiri adalah satu-satunya Tuhan yang paling berkuasa dan maha kuasa. Karena banyak sekali di zaman itu ilah-ilah lain yang disembah oleh manusia, namun sebenarnya tidak menunjuk kepada Allah yang benar. Mereka masih menyembah kepada suatu yang diciptakan oleh Allah yang benar. Namun bangsa Israel atau di zaman dulu sebenarnya bangsa Israel juga masih dalam lingkup rumpun orang Mesopotamia. Dan juga di zaman itu yaitu tadi, karena banyaknya penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah yang sebenarnya bukan Tuhan atau Yahweh, tapi melainkan ciptaannya. Dan di sini Tuhan ingin menetapkan siapa dirinya, yaitu Allah yang maha kuasa itu sendiri. Dan kita lanjut kepada garis besar kitab Kejadian. Garis besar kitab Kejadian itu bermula pada penciptaan. Bisa next slide. Sampai sini. Pada penciptaan. Next. Jadi cerita penciptaan ini adalah suatu komposisi sastra yang tersusun dengan sangat rapi, dan memang Tuhan menciptakan segala sesuatu sebenarnya dengan memikirkan kenyamanan manusia, dengan memikirkan sesuatu yang sempurna dan cocok untuk manusia. Itu sebenarnya tujuan dari penciptaan, yaitu untuk manusia dapat memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Rizky untuk menyampaikan garis-garis besar kitab Kejadian selanjutnya. Oke, boleh kita next slide. Oke, garis. Oke, garis besarnya juga di sini ada sebelum para bapak leluhur atau perlunya umat perjanjian. Jadi di Kejadian juga kita banyak dijelaskan seperti riwayat langit dan bumi di Kejadian 2 ayat 4 sampai 26. Ada juga seperti riwayat Adam, diceritakan keturunan Adam gitu. Dan di sini juga ada dijelaskan riwayat Nuh, di mana mungkin di sini menceritakan juga Nuh yang mungkin Tuhan melihat banyak orang yang melakukan salah atau berdosa lah gitu, sehingga adanya air bah turun di zamannya Nuh gitu. Jadi di sini juga banyak dijelaskan bagaimana riwayat Nuh yang keturunan Nuh, dan juga ada riwayat Sem, Ham, dan Yafet. Dan di riwayat ini juga ada dijelaskan pada saat sesudahnya air bah, kita tahu dari salah satu ada salah satu anaknya yang dikutuk oleh Tuhan, yaitu Ham, karena dia melihat aurat ayahnya, dan diceritakannya kepada Sem dan Yafet. Oke, kita next slide. Ada juga di sini riwayat Terah, di mana Terah ini bapaknya Abraham. Ada riwayat Ismail, riwayat Ishak, ada juga riwayat Esau. Dan juga di sini ada, kita next slide, bapak leluhur di Mesir atau inkubasi untuk umat perjanjian. Dan juga ada namanya riwayat Yakub. Oke, next. Kita langsung ke tema utamanya. Oke, tema yang pertama ada perjanjian dan pemulihan. Kitab Kejadian menceritakan dengan jelas bahwa Tuhan memilih Abraham dan keluarganya bukan karena mereka lebih benar, lebih setia, lebih saleh atau lebih layak dari keluarga lain, melainkan atas tindakan kasih karunia
perjanjian tidak mungkin disahkan sebelum Abraham meninggalkan sanak saudaranya. Jadi tanpa ada pengorbanan Abraham untuk meninggalkan sanak saudaranya, perjanjian itu tidak akan mungkin diusahakan. Karena dia akan tetap ada di lingkup keluarganya. Dan tema kedua ada yang namanya monoteisme. Di kitab Kejadian kita lihat mereka masih mempercayai yang namanya monoteisme adalah yang mempercayai hanya satu Tuhan. Jadi di situ mereka mempercayai hanya satu Allah. Yang berbeda dengan sekarang kita yang ada yang namanya Tritunggal atau Allah, Putra dan Roh Kudus gitu. Dan tema yang berikutnya ada dosa. Jadi kitab Kejadian menceritakan juga awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa gitu. Dosa pada hakikatnya adalah merupakan pemberontakan terhadap Allah, di mana manusia salah dalam menggunakan kebebasan dan kehendaknya. Jadi di dalam Taman Eden kita tahu Tuhan telah menciptakan segalanya dan Tuhan hanya menyuruh manusia Adam dan Hawa itu untuk tidak memakan buah yang pengetahuan dan yang baik dan yang jahat gitu. Tapi itulah kebebasan Tuhan mengasihi, dan malah manusia karena rasa pemberontakan terhadap Allah, dia pengen seperti Allah, akhirnya mereka jatuhlah ke dalam dosa gitu. Dan tema berikutnya asal mula. Di kitab Kejadian menceritakan sebuah asal mula bagaimana terjadinya dunia. Kitab Kejadian memberitakan informasi mengenai asal mula segala sesuatu secara tradisional yang menarik perhatian para ilmuwan. Selain itu juga menceritakan bagaimana awal mula segala sesuatu diciptakan, diatur oleh Allah sehingga tertata dengan indah. Mungkin kita berpikir gini, kita bayangkan kalau Tuhan tidak mengatur itu dengan secara indah, kita diciptakan oleh Tuhan di hari pertama. Bagaimana manusia diciptakan Tuhan di hari pertama? Kita bayangkan masih gelap gulita, masih tidak ada cakrawala yang menerangi. Kita diciptakan dari yang pertama. Tapi itulah karena Tuhan mengatur semuanya dengan secara indah, dijelaskan dalam kitab Kejadian, sehingga kita diciptakan juga secara khusus, atau kita lah yang paling termulia dari ciptaannya. Kita diciptakan yang terakhir karena kenapa? Kita bisa bayangkan, kita tanpa adanya cahaya, tanpa adanya yang lain, bagaimana kita bisa bertahan gitu. Kesimpulan dari kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitabiah. Kitab ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pasal 1 sampai 11 menceritakan tentang Tuhan dan isi dunia. Pasal 12 sampai 50 mengisahkan tentang Allah dan satu orang lelaki saja, yaitu Abraham dan keluarganya. Jadi kitab Kejadian yaitu menceritakan sebuah asal mula dan menceritakan juga sebuah satu keluarga, yaitu Abraham dan keturunannya sampai ke bawah gitu. Kedua bagian ini dihubungkan oleh sebuah kisah penghubung pasal 12. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dengan tujuan manusia mencerminkan karakter Allah, wakil Allah untuk memerintahkan dunia atas namanya. Kata kunci dalam kitab Kejadian adalah Allah memberkati manusia. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Oke, silakan Saudara Efraim. Oke, Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Efraim Barsawaran Aritonang. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tapi sebelum saya bertanya, saya sangat mengapresiasi untuk presentasi yang telah disampaikan. Presentasinya sangat-sangat luar biasa, dari pemahaman dan penyampaian, bahkan dari slide yang ditampilkan. Sangat-sangat luar biasa. Dan oke, kita langsung ke pertanyaan saya. Pertanyaan saya cukup simpel. Tadi saya mendengar bahwa Kak Rizky berkata bahwa, sebentar ya, mana tadi? Ketika di kejadian ini dia menceritakan bahwa di saat itu untuk penyembahan ya, bukan penyembahan sih, mereka menyembah ke satu Tuhan tuh ya, atau monoteisme.
dari manakah eh, Kak Rizky bisa berpendapat bahwa di saat itu adalah monoteisme? Dan jika memang di saat itu memang masih monoteisme, kapan monoteisme itu masuk di dalam eh, Alkitab? Kita konteksnya Alkitab saja ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini aja kita baca. Salah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Efraim Aritonang. Gini. Ya, jadi Suaranya tidak kedengaran ya. baik, apakah suara saya sudah kedengaran? Ya, sudah Iya. sekarang. Jadi monoteisme adalah penyembahan kepada satu Tuhan gitu. Dimana pada satu zaman itu banyak sekali penyembahan-penyembahan yang dilakukan manusia kepada Tuhan-Tuhan yang sebenarnya bukan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi karena keterbatasan manusia untuk memahami siapa Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang transenden atau Allah yang tidak terhampiri, dan jadinya orang hanya menyembah kepada ciptaannya gitu, seperti bulan, kemudian matahari, pohon-pohon besar dan lain-lain kayak gitu. Tapi karena kesadaran manusia bahwa sebenarnya di dalam dunia ini karena kesadaran manusia ya akan sesuatu di dalam dunia ini, bahwa sebenarnya yang ada di dunia ini pasti diciptakan oleh sesuatu, dalam tanda kutip kayak gitu, diciptakan oleh sesuatu. Dan siapa yang menciptakan itu, orang-orang mengambil kesimpulan bahwa pada saat zaman itu belum ada yang namanya apa ya, Tuhan Yesus atau apa kayak gitu kan. Ya, aku adalah aku, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi pada saat itu orang-orang yang sudah memiliki kesadaran akan segala sesuatu yang ada di bumi adalah suatu ciptaan, jadi mereka menyembah yang namanya Allah yang menciptakan alam semesta atau Allah yang maha kuasa, yaitu Yahweh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Efraim. Mungkin dapat saya sedikit menambahkan ya, Efraim, Aquila ya, Aquila. Dan ini untuk menjawab pertanyaan Efraim tadi. Jadi tadi itu pertanyaannya kapan muncul monoteisme, ya. Ini menarik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari urutan sejarahnya barangkali ya, kan mula-mula itu yang ada adalah agama animisme, ya, kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang ya dan lain-lain ya. Kemudian setelah itu muncul agama dinamisme. Nah, agama dinamisme ini adalah kepercayaan kepada kuasa-kuasa alam ya, seperti angin, topan dan lain-lain dianggap sebagai memiliki kekuasaan. Nah, baru kemudian muncullah agama politeisme ya. Jadi ini pemujaan kepada berbagai ilah-ilah ya, berupa patung-patung misalnya ya. Nah, kapan munculnya monoteisme? Ini menarik karena disinilah kita melihat, saya yakin ya, bahwa peristiwa di mana Allah ya memanggil Abraham ya, atau sebenarnya mungkin juga ya
kalau dapat dikatakan sebenarnya perjanjian lama itu sudah mendeklarasikan dari sejak mula pertama bahwa Allah itu adalah sebagai Allah yang esa, ya. Allah yang esa yang sebenarnya itu adalah Allah yang eh, sebagai Allah Tritunggal sebenarnya, ya. Karena di dalam perjanjian lama pun, ya, sudah ada konsep tentang ketritunggalan. Nah, secara spesifik konsep monoteisme itu juga terlihat, ya, kemudian di dalam peristiwa pemanggilan Abraham. Nah, Abraham ini kan sebenarnya latar belakang keluarganya adalah pemuja-pemuja berhala. Nah, Abrahamlah yang justru, ya, untuk pertama kalinya itu mengenal Allah sebagai Allah yang esa, ya. Jadi mungkin ini sedikit informasi saja, ya, tambahan buat pertanyaan dari Efraim tadi, ya, bahwa sebenarnya kapan muncul monoteisme? Ya, sebenarnya Alkitab Perjanjian Lama dari sejak mula pertama sudah menunjukkan bahwa Allah itu adalah sebagai Allah yang esa. Allah yang esa yang sebenarnya itu adalah Allah Tritunggal, ya. Allah, karena dalam Perjanjian Lama, dalam cerita Kejadian juga diceritakan tentang Roh Allah, tentang firman Allah, ya, yang tidak lain nanti dalam Perjanjian Baru firman itu adalah Kristus, ya, dikatakan, ya. Kemudian juga, ya, kita secara tidak langsung juga mengenal, ya, Allah sebagai Bapa tentunya. Dan itu dalam Kejadian 1 ayat 26 ketika dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita itu artinya jamak, ya, menunjukkan lebih dari satu. Jadi di dalam diri Allah yang esa itu ada 3 pribadi, ya, yang harus dibedakan tapi tidak boleh dipisahkan. Mungkin itu sedikit tambahan, ya, dari saya. Silahkan kalau masih ada yang lain. eh, Oke, Pak, saya masih mau menanggapi yang tadi tentang pertanyaan saya. Dari hal yang telah disampaikan, saya mencatat beberapa poin. Eh, Tadi yang dikatakan oleh Bapak, awal mulanya itu kan mereka menyembah nenek moyang yang pertama. Dan setelah itu lanjut lagi ke mereka menyembah kekuasaan Allah. Itu seperti iya, angin dan sebagainya, ya Pak, ya. Terus maju iya, lagi mereka baru muncul agama-agama politisme atau yang iya, menyembah seperti patung dan sebagainya. Dan setelah itu barulah yang namanya monoteisme ketika perjanjian Abraham dengan Tuhan. Iya, ya kan, Abraham dengan Tuhan. Abraham ini kan kita kenal dengan Yakub, ya Pak, ya. Benar benar nggak Pak? Abraham itu Yakub. Beda ya? kenapa Saya apa? hanya bertanya. Beda ya? Oh, Kan makanya beda itu saya dong. bertanya dulu sebelum melanjutkan. Ya, Berbeda ya Pak, ya? beda, jelaskan. Oh, Yakub itu kan keturunan daripada Abraham, ya. oke. Di sini saya mendapatkan satu hal yang menarik Pak, bahwa iya, setelah itu kan Bapak bilang sebenarnya kalau kita membaca Alkitab di awal itu telah dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan, ya Pak, ya. Pokoknya itu intinya monoteisme. Berarti dari kitab Kejadian ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada ketermunduran dalam penyembahan. Yang pertamanya itu monoteisme dan tiba-tiba mundur. Itu di zamannya Adam, terus di zamannya Nuh, Sem, Yafet, Tera, Ismail. Benar ya Pak, ya? Berarti mereka mengalami yang namanya kemunduran. Karena mereka menyembah nenek moyang, mereka menyembah kekuasaan Allah, mereka
menyembah patung dan sebagainya. Oh Apakah itu tidak, benar, Pak? tidak ya. Enggak begitu. Jadi pokoknya apa yang disaksikan di dalam perjanjian lama itu ya, ketika Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, Allah itu menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa. Dan itulah yang disampaikan turun-temurun ya, mulai dari Abraham sampai kepada keturunan-keturunannya. Nah, hanya saja ya di luar Israel sendiri, ya di luar lingkungan umat Israel sendiri, ya. Nah, itu ada yaitu agama-agama yang tadi ada agama animisme, dinamisme dan juga politeisme begitu. Ya begitu Efraim logikanya, ya logikanya. Jadi sebenarnya agama Israel itu adalah agama monoteisme. Tapi mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa sekitarnya yang menganut pemahaman politeisme begitu. Nah inilah yang seringkali mempengaruhi bangsa Israel. Ya karena di dalam agama-agama politisme itu kan kita melihat seperti misalnya ya pemujaan kepada Baal ya yang dianggap sebagai dewa hujan, dewa kesuburan. Nah, bangsa Israel ini mereka seringkali tergoda untuk memuja juga Baal karena dianggap Baal ini bisa mendatangkan kesuburan bagi hasil pertanian mereka begitu. Iya, saya kira mungkin tidak usah terlalu lama di sini ya. Terus pertanyaan apa lagi kira-kira Efraim? Oh, berarti boleh langsung rangkap 2, Pak. Pertanyaan. Iya. Oke. Oh ya. Ini Pak, tadi kan dikatakan bahwa yang menuliskan kitab Kejadian adalah Musa. Nah, hal yang menarik dari hal yang menarik yang bagi saya ya Pak ya. Kenapa bisa banyak yang berpendapat bahwa yang menuliskan kitab itu adalah Musa? Apakah ada bukti dari bukti-bukti data? Karena kan tidak mungkin seseorang menyimpulkan tanpa bukti-bukti data. Mungkin Ya, hanya itu saja pertanyaan saya. Iya. Ya karena Sekian dan terima memang kasih. Musa ini kan yang menerima hukum Taurat siapa? Efraim di Gunung Sinai. Yang menerima Kan Musa. Ya. Kan Musa ya. Jadi dari situ sudah kita melihat bahwa Musa itu juga kan menulis ya. Ada beberapa informasi dalam perjanjian lama dia menuliskan Taurat tadi ya. Nah, jadi sumber utamanya memang adalah dari Musa, tapi kan tidak semua diedit ya oleh Musa, termasuk misalnya tentang soal kematiannya begitu ya. Nah, jadi nanti bisa diteliti lagi ya data-datanya apa itu dasarnya bahwa Musa itu adalah sebagai pengarang utama daripada kitab Taurat ya. Coba nanti dicek lagi dalam buku-buku pengantar PL, ada itu ya data-datanya. Ya, baik. Saya kira karena sebenarnya kita masih ingin mendengar ada yang membahas kitab Keluaran ya, supaya jangan terlalu lama. Apakah ada masih pertanyaan di sekitar kitab Kejadian ini? Kalau saya boleh tahu, ini Rizky dengan Akila, literatur yang dipergunakan buku apa saja ya? Atau sumbernya dari mana saja? Satu buku, Pak. Ya. Buku ini kami memakai satu buku yaitu buku Survei Perjanjian Lama, Pak. Survei Perjanjian Lama. Iya. Pengarangnya siapa? Pengarangnya. Kalau nggak salah pengarangnya di sini, tunggu ya, Pak. Siapa? Andre ini ya. Andre Ehil, Pak. Kalau nggak salah ini ditulisnya di sini gitu. Ya, jadi
kalau bisa nanti dicantumkan ya di PowerPoint-nya tadi Eh, sumber siapa? literatur. Terus nanti dikirimkan ke saya ya emailnya ya. Di Kirim apanya, emailnya Pak? kenapa? Kirim apanya ke Bapak? Ya, PowerPoint-nya ini dikirimkan ke saya ya, begitu. Oh, dikirimkan Bisa ya? chat pribadi. Ya. Oke. Heeh. Ya, ya. Saya Oke. lihat secara keseluruhan sudah cukup Pak, ya. ini masih ada yang mau bertanya gimana? Oh ya ya, ya boleh saja, boleh ya. Siapa? Silakan, silakan. Ah, oke, Charlie. Charlie Tos. Halo, Salam. Ya, ini Silakan. Carlitos ya. Ya, Ya, Pak. silakan Carlitos. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Iya. Yang sudah tadi dijelaskan oleh teman berdua, Abang Aquila dan Abang Rizky, bagaimana kitab Kejadian di sana menjelaskan diciptakan alam semesta, serta diciptakan bumi dan segala isinya, dan diciptakan suatu ciptaan yang paling berharga yaitu manusia. Jadi di dalam kitab ini saya mau bertanya, kan nenek moyang kita pertama kali atau pertama yang diciptakan oleh Tuhan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Adam bersetubuh dengan istrinya Hawa dan melahirkan dua orang anak yaitu Kain dan Habel. Ya, Kain membunuh adiknya Habel, dan kita tahu bahwa sisa satu orang saja keturunan dari Adam dan Hawa toh. Anaknya sisa satu orang saja karena Habel sudah dibunuh. Jadi pertanyaannya begini. Di dalam Kejadian 4 ayat 17 mengatakan Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamanya kota itu Henok menurut nama anaknya. Jadi yang saya mau bertanya begini, Kain bersetubuh dengan istrinya. Jadi kita tahu begini, kan sisa satu orang saja tuh, anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain. Nah istrinya ini dari mana? Apakah ada ciptaan yang lain atau bagaimana? Tolong hamba berdua jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Carlitos. Sebenarnya Adam dan Hawa itu hidup ribuan tahun. Jadi dijelaskan bahwa menurut pandangan Carlitos bahwa ketika Kain membunuh Habel, hanya tersisa Kain sebagai anak atau keturunan dari Adam. Sebenarnya nggak kayak gitu. Mereka hidup, memang mereka di dalam pernyataan awal itu Kain membunuh Habel dan tersisa Kain. Mungkin kita berpikir seperti itu. Sebenarnya karena mereka Adam dan Hawa ini hidup ribuan tahun, mereka nggak mungkin nggak bersetubuh lagi gitu. Jadi mereka pasti bersetubuh lagi dan melahirkan anak-anak. Ya, salah satunya pengganti Habel itu adalah Set. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya Adam dan Hawa itu masih memiliki anak-anak selain Kain dan Habel, dan mungkin saja, dan karena di Alkitab itu rata-rata anak perempuan itu tidak dituliskan kayak gitu. Dan sebenarnya Adam dan Hawa itu memiliki anak-anak lain selain Kain dan Habel. Jadi istri dari Kain itu adalah tetap keturunan dari Adam dan Hawa itu sendiri. Begitu. Ya, saya dapat menambahkan ya. Iya, Pak. Saudara-saudara, inilah yang sering saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya Alkitab itu ya, atau juga kitab Kejadian, jangan kita anggap sebagai textbook ilmu pengetahuan. Jadi jangan kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena itu tidak seperti apa yang mau dimaksudkan oleh penulis kitab Kejadian itu sendiri, begitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab Kejadian bukan
untuk menjawab hal-hal yang merupakan keingintahuan manusia, ya, yang selalu ingin tahu, ya, dan Alkitab tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin kita jangan mencoba berspekulasi, ya. Jadi kan jawaban-jawaban seperti yang tadi disampaikan kan itu juga sebenarnya kan merupakan spekulasi. Ya, pertanyaannya sebenarnya kalau ditinjau dari sudut, ya, Alkitab itu sendiri, dari sudut penulisan Alkitab, apakah memang itu pertanyaan yang sesungguhnya? Pertanyaan yang sesungguhnya adalah apa makna, ya, makna penciptaan itu sendiri sebenarnya, ya. Jadi kita tidak perlu mencari tahu banyak hal tentang siapa istri Kain dan lain-lain, ya. Kan seperti pernah saya katakan, ya, cukup jawab saja bahwa istri Kain ya Nyonya Kain, cukup, ya. Jadi kita tidak usah harus berspekulasi lagi karena, ya, kalau kita dipaksa menjawab pertanyaan seperti itu, saya kira, ya, kita pasti akan berspekulasi. Dan Alkitab tidak bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan secara informatoris. Alkitab itu sebenarnya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis, bukan pertanyaan-pertanyaan informatoris. Pertanyaan informatoris itu nggak ada habis-habisnya, saudara-saudara. Berapa umur bumi? Ya, kita tidak bisa berspekulasi. Ya, jadi pertanyaan seperti itu salah sasaran sebenarnya. Ya, makanya dari sejak pertama kita harus punya satu prasuposisi bahwa Alkitab itu, ya, mau menyampaikan satu kebenaran, bukan kebenaran ilmiah. Jadi jangan kita mencoba mencari tahu kebenaran-kebenaran yang sifatnya ilmiah di dalam Alkitab, ya. Karena itu akan melenceng dari maksud penulisan Alkitab itu sendiri. Bukan berarti bahwa kita menutup diri terhadap ilmu pengetahuan. Itu boleh saja, mungkin diselidiki, ya. Tapi apa yang mau disampaikan dalam Alkitab itu bukan itu sebenarnya. Mungkin itu, ya, yang dapat saya tambahkan. Baik. Eh, ya, ini kalau ada pertanyaan silakan saja karena waktunya tinggal 10 menit lagi, ya. Silakan. Atau dari Rizky barangkali ada tanggapan. Enggak ada Pak, mungkin itu aja. Ya, baik, baik. Dari saudara-saudara yang lain ada yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya lagi Pak katanya? Ya, silakan, silakan. Bang Ruben katanya mau bertanya Pak. Ya, boleh, boleh. Ya, kita ada waktu sekitar 10 menit lah, ya. Baik, silakan. Jadi yang ada pertanyaan boleh, ya. 10 menit, ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Santai dong. Silakan. Siap, Pak. Ini Ya. ini pertanyaan Dengan saya. siapa? Dengan Perkenalkan siapa? Assalamualaikum, nama saya Ruben, Pak. Ya, Ruben, ya. ya. Baik. Bagaimana Ruben? Ini saya nggak akan menilai. Saya cuma pengen pendapat kalian aja masing-masing, ya. Jadi Dekatkan itunya, mic-nya, ya. saya akan Karena bertanya, saya tapi kurang, ya. tapi ini bukan hal-hal yang teologis atau informatif sekali. Iya, Saya cuma iya. minta Betul. pendapat kalian aja nih, ya. Di Kejadian 1 ayat 1 dan 2 3 sampai 4 lah kira-kira. Di situ kan Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kalau bahasa sebelum terjemahan baru adalah kacau balau, ya kan? Dan kegelapan menutupi samudera raya dan bla 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 segala macam. Menurut kalian sendiri nih, saya nggak akan menilai. Menurut kalian sendiri, kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, ayat 1 dan 2, Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sudah diciptakan dong. Sudah ada. Tapi di ayat kedua dikatakan bumi belum berbentuk. Nah, ini yang mana nih? Apakah bumi menurut kalian
bumi itu sudah pernah ada, lalu rusak di ayat kedua, lalu Allah restorasi lagi di Kejadian 1 ayat 4 sampai 17, 16 gitu, atau dalam tanda kutip kalian memahami ini sebagai sebuah metafora atau sebuah kiasan akan Allah itu menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, dari kekacauan menjadi bumi yang seperti sekarang ini. Silakan. Baik. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Jadi menurut saya dunia itu sebenarnya dunia ya, atau bumi itu sudah ada. Oke, jadi kayak gitu. Tapi dalam keadaan kacau balau. Jadi nggak berbentuk kosmos. Ya kan? Jadi bumi itu nggak berbentuk dan roh Allah dikatakan melayang-layang di atasnya. Jadi menurut pendapat saya itu memang bumi sudah ada, tapi belum berbentuk. Dan akhirnya karena bumi itu belum berbentuk dan Tuhan itu ingin menciptakan sesuatu, yaitu gambar dan rupanya, yaitu manusia. Nah, nggak mungkin manusia itu bisa bertahan dalam kondisi yang seperti itu. Kayak gitu, dalam kondisi yang kacau balau, tidak ada waktu, tidak ada tumbuhan, tidak ada hal apapun di situ kecuali keadaan yang kacau balau. Maka diciptakanlah dari hari pertama sampai hari ketiga fungsionaris yang dapat membantu manusia itu bertahan hidup gitu. Jadi dan di hari yang ketiga Tuhan menambahkan atau mengisi bumi dengan segala sesuatunya, isinya seperti tanaman, tumbuhan dan lain-lain, sehingga di hari yang keenam itu manusia diciptakan di waktu yang tepat kayak gitu. Jadi bumi sudah berbentuk dan manusia bisa tinggal dengan nyaman, dan itu bumi sudah menjadi suatu yang sempurna untuk ditinggali oleh manusia. Nah, mungkin itu pendapat saya. Ya, Rizky bahkan silakan Rizky. Nggak menambahkan sih Pak, kan karena tadi ditanya bagaimana pendapat berdua. Kalau menurut saya sama seperti Aquila tadi. Mungkin bumi itu dari awal sudah ada, tapi Tuhan ingin menciptakan manusia, dan kita tahu tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk memuliakan Dia gitu. Dan kalau kita kayak seperti tadi aku bilang, di kitab Kejadian dituliskan Tuhan menata semuanya itu dengan indah. Karena kenapa? Kita bayangkan saja seperti tadi saya bilang, kalau manusia diciptakan yang pertama atau yang awal atau minimal yang ketiga atau yang keempat, atau sesudah terang nih terus kita diciptakan, apakah kita cukup hanya terang saja gitu kan, hanya membutuhkan terang, terus apakah kita tidak membutuhkan seperti makanan atau yang lain gitu kan? Sehingga karena kasihnya Tuhan itu kita diciptakan termulia dari semua ciptaan itu, dan makanya kita diciptakan terakhir. Karena kenapa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan gitu. Jadi dari sini juga kita bisa dapat satu hal. Dalam kehidupan ini kita nggak usah takut, karena apa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dari awal mulanya saja Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Apalagi di zaman sekarang yang Tuhan, kita sudah sebagai manusia, kita sudah tahu gitu. Tuhan sudah menebus dosa kita. Pasti Tuhan akan melakukan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Seperti itu sih Pak. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini saya mau menambahkan begini ya. Jadi pertanyaan tadi yang dilontarkan oleh Ruben itu memang menarik. Jadi atas dasar pertanyaan itulah maka pernah muncul ada teori yang disebut dengan teori gap, ya, gap history, ya. Jadi ada semacam gap antara Kejadian 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 2. Jadi dikatakan bahwa pada mulanya katanya Allah menciptakan langit dan bumi itu bagus, baik. Tapi karena ada kejatuhan malaikat, ya,
ya, yang kemudian menyebabkan bumi yang tadinya tidak bagus itu jadi seperti yang digambarkan dalam ayat yang kedua, ya, gelap gulita, ya, dalam keadaan kacau, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan gap teori, teori gap, ya, gap, ya. Jadi ada jarak, ada gap antara ayat 1 dengan ayat 2, ya, yang disebabkan oleh karena kejatuhan malaikat, ya, sehingga bumi itu menjadi kacau balau, gelap gulita, ya. Nah, tapi sebenarnya yang disebut dengan gap teori itu sebenarnya kan hanya spekulasi. Jadi kalau banyak juga penafsir yang beranggapan, saya termasuk di dalamnya ya barangkali, sebenarnya kita tidak usah terjebak ke dalam gap teori tadi, yang itu hanya merupakan spekulasi, nggak ada dasarnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 kan. Sama sekali nggak disebut tentang ada kejatuhan malaikat, ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya lebih sependapat ya kalau dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, seperti yang dikatakan dalam ayat 1, memang langit dan bumi yang diciptakan Tuhan itu keadaannya ya seperti di ayat yang kedua tadi, begitu. Ya, jadi di sini kita melihat ya satu hikmah yang dapat kita ambil bahwa Allah itu ya menciptakan alam semesta ini dalam satu proses, ya, nggak langsung ya jadi sempurna begitu ya, tapi melewati satu proses. Nah, beda dengan manusia kan. Manusia itu maunya kan serba instan, serba cepat ya. Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu tidak seperti itu. Jadi ketika diciptakan memang keadaannya masih seperti yang digambarkan dalam ayat yang kedua. Nah, jadi barulah kemudian ya dalam ayat 3 dan selanjutnya kita melihat juga proses selanjutnya daripada karya Allah yang telah dinyatakan sebelumnya, di mana Allah mulai eh, mengatur, Allah mulai menata ya langit dan bumi yang telah diciptakannya tadi, supaya bagaimana langit dan bumi itu atau bumi itu dapat didiami oleh manusia, ya. Jadi saya lebih sependapat dengan penafsiran ini yang sebenarnya didasarkan kepada teks Alkitabnya itu sendiri, ya. Artinya kita mencoba membacanya secara utuh. Ya, di sana nggak disebut-sebut tentang adanya kejatuhan dalam dunia malaikat, misalnya ya, nggak ada. Jadi daripada kita berspekulasi, lebih baik kita tetap saja berpegang kepada apa yang tertulis di dalam teksnya, begitu. Jadi sebenarnya eh, di sini juga ada satu hikmah yang atau pelajaran yang menarik yang kedua yang bisa kita simak ya, bahwa penciptaan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan daripada pemeliharaan Allah atas ciptaannya. Jadi pemeliharaan apa? Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka sekaligus juga Allah memelihara, ya. Dan karena itulah kita melihat bagaimana ya itu yang dikemukakan dalam ayat yang ketiga. Tuhan mulai menata, mengatur ya langit dan bumi ini supaya dapat didiami oleh manusia. Jadi itu mungkin lebih selaras dengan maksud daripada teksnya ya. Jadi kita kurang sependapat kalau kemudian kita melihatnya berdasarkan kepada ada gap ya antara ayat 1 dengan ayat yang kedua. Kalau banyak penafsir dan saya kira saya sendiri sependapat bahwa sebenarnya ya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, memang begitulah
keadaan bumi itu pada mulanya. Ya. Nah, jadi karena itulah maka kemudian apa yang Allah lakukan? Nah, ayat yang kedua kan, Roh Allah melayang-layang. Ya, jadi Roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ya, yang di dalam kedahsyatan kuasanya Allah mau menata, mengatur. Ya, langit dan bumi itu yang kondisinya seperti dikatakan dalam ayat yang kedua, bagaimana supaya dapat didiami oleh manusia. Ya, nah disitulah kemudian kita melihat bagaimana Allah menciptakan ya apa langit dan bumi ini selanjutnya ya sebagai bagian daripada pemeliharaannya dengan Allah berfirman. Ya, jadi Allah menciptakan ya cukup hanya dengan berfirman saja. Nah, ini sebenarnya yang mau ditunjukkan dalam kitab Kejadian ya tentang kemahakuasaan Allah. Ya, itu yang pertama, ya. Allah cukup dengan berfirman, ya. Allah tidak perlu berperang seperti dewa-dewa pada yang dipahami oleh bangsa-bangsa sekitar Israel. Dan yang kedua, ya, bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi dari apa? Nah, ya, dalam Kejadian 1 ayat 1 itu digunakan kata Ibrani, ya, masih ingat kata bara. Kata bara itu hanya digunakan untuk Allah, tidak pernah untuk manusia. Jadi Allah menciptakan manusia itu tanpa bahan. Beda dengan manusia, ya. Manusia menciptakan sesuatu harus ada bahan, ya. Saudara bikin paper harus ada bahan, kertas, ya, ada laptop dan lain-lain. Nah, Tuhan menciptakan langit dan bumi dari bahan apa? Nah, jadi di sini yang mau ditekankan, Allah menciptakan ya langit dan bumi ini dari sesuatu yang tidak ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah yang disebut dengan creatio ex nihilo, ya. Penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi karena itu sebenarnya pertanyaannya bukan tadi ya, sebenarnya ini siapa istri Kain dan lain-lain. Itu sebenarnya bukan pertanyaan yang harusnya diajukan. Tapi yang harusnya diajukan apa message, berita utama daripada kitab Kejadian ini. Ya, tidak lain adalah tentang ya kemahakuasaan Allah. Ya, ya, tentang bagaimana Allah juga ya sebenarnya sebagai Allah yang satu-satunya patut disembah. Ya, bukan ilah-ilah yang lain. Ya, nah ini kira-kira yang mau disampaikan oleh kitab Kejadian ya. Nah, baik saudara-saudara, ini baik sekali ya tadi sudah dipaparkan tentang kitab Kejadian ini oleh eh, eh, oleh apa? Oleh ya Rizky dengan Aquila ya. Cukup baik ya, cukup baik dan ini telah mengundang banyak pertanyaan ya. Jadi saya pikir ini saya kira pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu masih belum sempurnalah dijawab ya. Silakan didalami lebih lanjut lagi. Jadi itu hanya hanya pengantar saja barangkali ya. Jawaban saya jawaban sementara. Tapi ini kita berterima kasih buat kedua pembicara kita dan eh, nanti tolong dikirimkan ya ke email saya kan nanti ketua kelas tahu email saya ya. Saya tunggu ya Rizky kiriman lewat email saja ya, lewat email. Iya. Terus nanti yang lain yang berikutnya jangan lupa dicantumkan juga sumbernya ya, bukunya. Jadi ini juga Rizky jangan lupa dicantumkan dengan Akila ya sumber-sumber informasinya. Kalau ada dari internet di apa disebutkan juga ya, begitu. Baik, saudara-saudara. Ya, terima kasih ya Rizky dengan Aquila ya sudah menyiapkan materi ini. Ya, dan kita tutup dengan doa. Nanti langsung Rizky saja ya yang tutup dalam doa ya. Baik. Oke,
Mari kita selesaikan kegiatan kita. Dan saya Aquila berterima kasih atas perhatiannya semua. Inilah hasil presentasi saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu Yesus karena kami bisa berkumpul lagi di sini Tuhan untuk melaksanakan kegiatan kuliah kami Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan apa yang tadi kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar tadi tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi kami lakukan di setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa setiap materi yang kami dengar juga Tuhan itu kami selalu ingat Bapak. Tuhan pakai kami Tuhan, biarlah Tuhan angkatan ini Tuhan bisa Kau pakai lebih-lebih lagi Tuhan. Kami serahkan angkatan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati juga Tuhan dosen kami Tuhan Pak Ishak Tuhan. Kau berkati dia Tuhan. Kau pakai lagi dia lebih hebat lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memakai hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati mulut bibirnya dalam mengajar Tuhan. Biarlah Tuhan rencana-Mu terjadi atas hamba-Mu ini Bapak. Kami serahkan semua tangan Bapak. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat doanya dan Terima kasih, Pak. Selamat siang ya. Sampai kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Semoga sehat-sehat selalu ya. Tuhan memberkati saudara-saudara ya. Terima kasih Pak. Ya, besok betul. Lupa saya besok ya. Besok ketemu lagi ya. Jadi mudah-mudahan besok 4 lagi ya bisa tuntas ya. 4 orang lagi. God bless, Pak. Ya, saudara-saudara. Selamat siang. Memberkati Pak. Tuhan memberkati ya. Baik.